Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Go Class, Kiku Kiku. Di video kali ini gua akan kembali membahas lagi tentang vaksin Gojek. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat menonton dan jangan lupa di like, komen, maupun subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang dan gua terus bersemangat memberikan konten-konten selanjutnya. Dan juga minta tolongnya ya teman-teman, karena dikit lagi channel ini akan mencapai 1000 subscriber. Minta tolongnya juga teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan gue doain semoga akunnya tetap gacor, tetap stabil, dan pendapatannya juga tetap stabil. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kalau udah basah ya enak sekali. Kita mulai pembahasannya. Nah, jadi di sini gua akan menceritakan sekaligus berbagi informasi ya teman-teman, tentang vaksin Gojek ini. Nah, bagi teman-teman juga yang sudah divaksin, siapa tahu mengalami hal yang sama yang seperti yang gua alamin. Dan bagi teman-teman yang belum divaksin, gua akan berbagi informasi, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi di sini gua divaksin pada hari Jumat tanggal 11 ya teman-teman. Jadi gua divaksin pada tanggal 11 hari Jumat. Nah, setelah gua divaksin itu mungkin adalah perubahan yang gua alamin. Seperti tangan gua mengalami ya pegel-pegel nggak terlalu berat. Tetapi pada saat malam harinya itu sangat luar biasa teman-teman, karena gue mengalami badan gue semakin berat, semakin dari sini sampai kaki itu kayak berasa kayak berat sekali, pegel kayak pengen diurut, kayak habis latihan tinju. Itu pegelnya sangat luar biasa. Jadi setelah pegal dan yang gue alami itu pada saat malam harinya meriang sangat luar biasa, meriangnya sampai keesokan siangnya. Makanya pada hari keesokan harinya gua tidak narik sama sekali, gua berhenti beraktivitas karena ya seperti teman-teman tahu ya, setelah divaksin satu harinya itu badan itu sangat luar biasa, demamnya sangat luar biasa, pegalnya. Mungkin dari rekan-rekan semua juga ada mengalami hal yang sama dan juga beda pengalamannya. Mungkin setelah divaksin merasa baik-baik aja, mungkin ada yang sama dengan gua. Di sini gua nggak menakut-takuti teman-teman, enggak. Nah, pada saat siang harinya
gue dikirimin obat oleh salah satu seseorang yang bekerja di rumah sakit, yaitu perempuan. Gue dikirimin obat. Nih teman-teman ya, obatnya. Nama obatnya Paratusin. Nah, di sini gue bukan endorse teman-temannya, tapi ini berbagi informasi aja. Nah, setelah badan gue meriang, pegal-pegal semua, gue minum obat ini dan ternyata efeknya sangat luar biasa. Badan gue merasa agak lebih mendingan setelah minum obat ini. Dan pada malam harinya gue minum lagi juga semakin membaik. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu teman-teman ya. Jadi setelah divaksin, teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin perlu dicoba supaya tidak terjadi dengan apa yang gua alamin. Jadi setelah divaksin ya, usahakan teman-teman siapkan obat. Kalau dibilang itu paracetamol, mendingan teman-teman beli obat ini aja, Paratusin. Itu udah lengkap semuanya. Mungkin ada di toko-toko apotik, mungkin ada di toko-toko obat dan kimia farma dan sebagainya. Itu teman-teman siapkan aja teman-teman. Takutnya badan teman-teman itu merasa meriang sehingga kan bingung mencari toko obat, apotek dan sebagainya kalau sudah malam hari. Karena sayang banget teman-teman kalau besoknya nggak beraktivitas. Itu teman-temannya. Yang kedua yang harus dilakukan setelah divaksin ya, minimal tidurlah teman-teman 3 jam. 3 jam. Jadi supaya apa? Supaya badan kita kembali fit lagi dan langsunglah minum obat ini supaya netral lah, maksudnya gitu ya teman-teman. Di sini gue bukan bermaksud so tahu. Jadi di sini gue pengalaman gue ya teman-teman, gue ceritakan. Bukannya untuk menakut-nakuti, bukannya untuk apa. Karena setiap tubuh manusia itu pasti berbeda-beda. Setiap tubuh manusia itu pasti memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Tuh, makanya supaya kita mengantisipasi hal tersebut, ya lebih baik dilakukan. Itu juga kalau misalnya teman-teman berminat. Itu ya teman-teman ya, setelah divaksin. Nah, mungkin apa setelah divaksin itu dampaknya lagi ke akun tuh bagaimana? Di sini gue dapat surat cinta yang dari Gojek. Dari Gojek itu berisi, kini pelanggan bisa melihat status vaksinasi Anda. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi Anda sudah upload sertifikat vaksinasi dan telah terverifikasi di menu penyerahan dokumen. Bagi mitra yang belum divaksin, tunggu giliran Anda. Gojek secara bertahap mengundang mitra untuk mengikuti program vaksinasi. Mitra yang juga dapat mengikuti program vaksinasi secara mandiri dari pemerintah setempat. Catatan, informasi ini hanya muncul di aplikasi 4.20. Informasi ini sementara muncul di orderan Goret dan akan dirilis ke layanan lainnya secara bertahap. Bagi mitra yang sudah divaksin, yuk upload sertifikat Anda sekarang. Nah, jadi setelah kita divaksin, kita disuruh upload dokumen ya teman-teman. Dan juga gini teman-teman, kalau yang gue baca dari info vaksin ini, sepertinya Gojek akan mewajibkan kita untuk vaksin. Karena di situ kita akan tertera di aplikasi customer bahwa driver ini sudah divaksin. Makanya tadi gue kasih tahu teman-teman ya, setelah divaksin apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dikerjakan. Jadi supaya teman-teman itu bisa mengantisipasi bagi yang belum divaksin. Itu ya teman-teman ya. Sepertinya itu diwajibkan. Jadi di sini kalau Gojek sudah bilang tunggu giliran Anda segera, ya pasti itu diwajibkan. Jadi nanti semua layanan, entah itu GoFood, Goret, GoSend dan sebagainya, itu akan muncul driver sudah divaksin. Jadi untuk apa ditulis? Ya untuk supaya customer bisa lebih lega, lebih tidak waspada lagi terhadap driver. Karena seperti kita tahu teman-teman ya, banyak customer yang sepertinya mewaspadai kalau dekat-dekat sama driver. Makanya kan selama masa pandemik ini ya customer juga agak takut juga untuk ngoder ke Gojek. Makanya Gojek mengantisipasi itu dengan cara divaksin dan ditongolin dah tuh di aplikasi bahwa driver sudah divaksin. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagusnya, hal yang merupakan bikin customer maupun driver juga
tidak was-was kembali, dan juga kita bisa narik seperti sedia kalanya. Nah, itu ya teman-teman informasi yang gua sampaikan. Semoga bermanfaat. Di sini gue bukan bermaksud untuk mengajari, di sini gue tidak bermaksud untuk menggurui, bukan. Di sini hanya berbagi informasi. Siapa tahu bagi teman-teman yang belum divaksin, ya bisa lakukan hal-hal yang tadi gue bicarakan. Itu ya teman-teman ya. Sekian video dari gue teman-teman. Jika nanti ada kekurangan, gue minta maaf, dan jika nanti ada kesalahan, gue minta maaf. Tetaplah teman-teman lakukan 3M. Pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Gue cuma mau bilang salam satu aspal. Kikuk, kikuk.